Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andini. Saya dari kelas seksi 3 dengan NIM 0702221024. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat menggunakan Kodular dan menggunakan real-time database yaitu Firebase. Dan juga bisa menginput foto ke Cloudinary. Nah, di sini adapun komponen yang saya gunakan, yang pertama ada text box dan juga button. Di sini textboxnya saya ganti agar nama textboxnya saya ganti agar memudahkan untuk membuat blognya nanti. Adapun textbox yang saya gunakan tuh saya ganti itu ada textbox name, textbox nama, dan nomor HP. Begitu juga dengan button, saya mempunyai button input, read, dan button maps. Nah, button input, read, sama maps itu fungsinya untuk jika kita sudah menambahkan, maka kita button input tuh kita input, kemudian read itu fungsinya untuk melihat data yang sudah kita input tadi. Nah, button pilih foto itu untuk memilih foto yang akan kita upload ke Cloudinary-nya. Baik, selanjutnya langsung masuk saja ke blog. Nah, di sini blok pertama itu ada button input. Di sini button input ini fungsinya itu ketika kita masukkan name, ketika kita yang mau menginput, namun kita belum masukkan name, dia akan muncul notif suruh masukkan name. Begitu juga dengan nama dan nomor HP. Jadi ketika kita mau input, rupanya kita belum memasukkan name gitu kan. Nah, inilah fungsinya, suruh masukkan name, nama, sama nomor HP. Kemudian ada di sini Firebase database 1 got value itu yang fungsinya digunakan untuk menerima dan mengolah data yang dikirim dari Firebase database setelah proses pengambilan data. Nah, di sini ada set txt name, error text name sudah terdaftar, yang artinya berarti kita udah pernah menginput name yang sama gitu. Jadi nggak boleh lagi menginput dengan name yang sama. Kemudian ini juga begitu juga dengan name, nama, nomor HP lainnya. Selanjutnya ada Firebase database 1 data change. Nah, ini nih fungsinya itu dia untuk otomatis berjalan ketika data di Firebase berubah, ketika ditambah, diubah, atau dihapus. Nah, dia nggak perlu lagi untuk tombol get value-nya. Di sini kan ada txt name, txt nama, txt nomor HP. Kemudian kalau udah kita input tuh, kalau berhasil, dia bakal muncul notif data berhasil ditambahkan. Selanjutnya di sini ada blok Cloudinary. Nah, ini ada blok untuk errornya. Jadi kalau misalnya error, dia akan kan call notif for dismiss progress dialog. Kalau misalnya error, dia akan menampilkan pesan error. Begitu juga yang sebelahnya itu kalau sukses. Nah, itu kan nih call notif for dismiss progress dialog, call ini dia load image, ini dia memanggil fotonya. Jadi kalau misalnya dia sukses, fotonya bakal terpanggil di Cloudinary-nya. Nah, kemudian ini ada screen 1 initial. Nah, ini di sini kita panggil kan cloud name, set Cloudinary cloud name ini kita bisa ambil dari Cloudinary-nya dari sini. Nah, dari sini kita ambil supaya dia terhubung, dari kodularnya itu dia bisa terhubung ke Cloudinary-nya supaya foto kita itu masuk ke dalam Cloudinary-nya. Kemudian kan ini inisialis global Cloudinary, ini kita panggil dulu Cloudinary-nya supaya dia supaya bisa masuk foto kita tadi, terpanggil. Kemudian ada screen read. Nah, pada screen ini gunanya itu untuk mengedit, menghapus, atau data yang sudah kita input tadi. Selanjutnya masuk ke blok. Nah, pada pertama ini ada di blok pertama ini ada
blok inisialisasi. Pada blok ini, screen inisialisasi aplikasi akan dijalankan pertama kali saat halaman dibuka. Nah, di sini saya mengosongkan seluruh list dari data terlebih dahulu, lalu mengambil data dari Firebase menggunakan tag list. Nah, selain itu, saya juga mengatur status awal ke mode tambah data. Kemudian yang kedua itu ada blok Firebase database 1 get tag list. Nah, blok ini berfungsi untuk mengambil seluruh tag atau key yang ada di Firebase. Tiap key mewakili satu data yang tersimpan di database. Fungsi utamanya itu mengambil semua kunci dari Firebase, menyimpan kunci ke list, dan memanggil get value untuk ke setiap kunci. Kemudian ada Firebase database get value itu. Setelah mendapatkan tag, aplikasi akan mengambil nilai dari setiap tag tersebut menggunakan get value. Data yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam list view. Agar bisa ditampilkan kepada pengguna. Nah, fungsinya itu mengambil data berdasarkan key. Kemudian di sini ada blok list view. Ada blok list view lah after picking. Nah, di sini tadi ya. Sorry. Nah, di sini kemudian ada calling tree list view. Nah, di sini tuh blok ini akan berjalan ketika pengguna memilih salah satu data di list view. Data yang dipilih akan otomatis dimasukkan ke text box. Dan status aplikasi berubah jadi mode edit. Fungsinya itu untuk menyimpan indeks data. Kemudian di sini juga ada button sini ada button edit yang fungsinya itu ketika tombolnya kita tekan, aplikasi terlebih dahulu melakukan validasi untuk memastikan semua input sudah terisi. Jika status aplikasi berada pada mode tambah, maka data akan disimpan sebagai data baru di Firebase. Namun jika sudah aktif edit, maka data yang dipilih sebelumnya akan diperbarui. Nah, di sini kayak misalnya kan kita suruh pilih data terlebih dahulu itu. Sesudah kita pencet button edit, kita suruh pilih datanya terlebih dahulu. Ketika sudah kita edit, baru disitu dia kan disitu dia menampilkan NIM, nama sama nomor HP. Kemudian setelah kita edit, dia akan ada tombol simpan untuk menyimpan data yang telah kita edit. Kemudian di sini ada button delete. Button delete itu fungsinya untuk menghapus data ketika kita salah memasukkan data atau kita akan menghapus data. Nah, di sini ada perintah dia suruh kita pilih data terlebih dahulu. Data yang mau kita pilih itu data yang mau kita hapus tuh kita pilih dulu. Nah, nanti setelah kita pilih, dia akan menampilkan pesan apakah yakin kita menghapus data. Nah, jika kita yakin, kita pencet ya. Jika kita tidak yakin, kita pencet tidak. Nah, itu saja. Kemudian ada satu blok lagi, notify. Nah, blok ini nih digunakan untuk menampilkan pesan peringatan dan informasi kepada pengguna seperti input kosong atau konfirmasi hapus, atau data berhasil disimpan atau data berhasil dihapus. Nah, yang dapat saya sampaikan di screen read. Selanjutnya kita akan mencoba mencoba aplikasinya.